Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kemarin saat PTM kita sudah mempelajari tentang DML, DCL dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi eh, gimana caranya kita membuat sebuah primary key pada sebuah table. Nah, penjelasan itu nanti saya akan jelaskan. Jadi intinya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat primary key pada sebuah database dan pada sebuah table di dalam database. Nah, sebelum itu pertama-tama seperti biasa nyalakan dulu kalau misalnya hanya digunakan untuk apa namanya database aja, nyalakanlah MySQL gitu. Jadi Apache-nya nggak perlu. Nah, di sini MySQL sudah nyala, kita masuk ke direktorinya dulu yaitu cd, langsung langsung aja ke C, lalu ke sini, lalu apa titik dua, lalu backslash yaitu exampp, lalu backslash lagi mysql, lalu backslash lagi bin seperti ini. Lalu enter. Nah, dia direktorinya akan langsung terganti. Nah, itu seperti biasa untuk memasuki sebuah MySQL, kita wajib untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu kita loginnya menggunakan akun root atau akun administrator. MySQL strip strip u itu adalah username. Nah, username-nya adalah root. Lalu strip p itu adalah password. Passwordnya kan di sini ada enter password, passwordnya kosongin aja. Nah, nanti dia akan welcome to MariaDB. Nah, di sini kita show databases dulu. Di sini show databases dulu. Nah, di sini banyak tuh. Ada DB primary, bla 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 gitu kan. Nah, kita sudah tahu nih isi database pada komputer kita dengan show databases. Setelah itu eh, kita mempelajari tentang cara membuat primary key. Nah, di sini kita sudah mengetahui database kita tinggal membuat database baru yaitu gunakanlah create database, lalu namanya adalah apa? Misalnya dbpk biar kalian bisa mengingat dengan jelas pk itu apa primary key. Jadi seperti itu. Kita titik koma jangan lupa lalu enter. Nah, seperti ini. Query oke, berarti tandanya kode yang kita tulis di sini benar. Nah, lalu di sini kita show databases lagi. Aduh, show databases. Aduh, sip. Nah, ini database DBPK. Nah, di database kita sudah muncul yang namanya DBPK. Nah, di sini sudah ada databasenya. Kita use aja langsung. Cara menggunakannya atau kita langsung berlari menuju ke DBPK yaitu use DBPK seperti ini. Nah, yang tadinya MariaDB non menjadi MariaDB DBPK yang tandanya DBPK ini sedang kita gunakan atau sudah kita gunakan atau lagi kita gunakan. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat sebuah apa namanya primary key, tentunya kita butuh sebuah table. Anggaplah, nah sekarang kita bikin sebuah create create table bernama bernama apa ya? Bernama create table bernama tablenya itu adalah siswa misalnya. Create table siswa yang dimana gitu kan. Nah, ini nih harus wajib menggunakan ini gitu kan. Em, Field yang pertama di dalam siswa biasanya itu ada NIS. Nah, NIS. Nah, itu kan NIS.
Lalu tipe datanya adalah misalnya di sini in. Lalu 5, kita panjangnya adalah 5 aja. Nggak usah banyak, nggak usah panjang-panjang nih. Create table siswa, lalu fieldnya jangan lupa nih apa tuh namanya tuh kurung buka, nis integer 5. Nah, eh, oke, kalau kayak gini, nah gimana Pak cara biar sinis ini jadi primary key? Tinggal kalian ini apa namanya kasih tanda atau kasih ketik seperti ini. Tentunya kalau primary key itu dia tidak boleh null, yaitu not kita kasih inian dulu not null, nis integer 5 lalu not null. Di sini primary key ya kan seperti ini. Not null primary key. Lalu yang kedua misalnya adalah nama. Di sini nama kita gunakan varchar 20 aja, jangan banyak-banyak. Nah, di sini null aja nggak apa-apa. Null aja nggak apa-apa, null. Lalu jenis kelamin. Jenis kelamin itu biasanya ya yang kemarin kita pelajari saat PTM itu jenis kelamin adalah enum. Enum. Lalu di sini L dan di sini P. Aduh, P. Aduh, satu kutip satu P. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa juga untuk misalnya setelah jenis kelamin misalnya adalah alamat kelas aja kelas. Kelas itu dia biasanya adalah varchar. Varchar kita kasih nilainya maksimal panjangnya adalah 5. Nah, seperti ini. Setelah itu jangan lupa tutup kurungnya karena di sini kita udah buka kurung, jangan lupa tutup kurungnya lalu titik koma. Nah, query oke. Nah, berarti yang ini tandanya bisa gitu kan. Dah. Nah, kalau kayak gitu berarti kita tinggal show tables. Show tables. Nah, siswa. Nah, oke. Desk siswa seperti ini. Nah, nis ya kan. Di sini ada field nis ya kan. eh eh, Lalu nama, jenis kelamin, lalu kelas. Nah, di sini itu. Ya kan? Nis itu dia tipenya adalah integer, lalu panjangnya 5, nama dia adalah varchar, panjangnya 20, jenis kelamin adalah enum, L atau P. Nah, maksudnya enum itu apa? Dia jadi cuma bisa pilihan dua nih, antara L sama P aja. Kalau kalian ngisinya A, B, C atau laki-laki misalnya, itu nggak bakalan error, jadi cuma L sama P aja kalau ini. Nah, kelas varchar panjangnya 5. Nah, di sini null type-nya atau null itu adalah sebuah nilai kosong gitu. Hmm. Nis di sini nis field nis bertipe integer lalu panjangnya 5, nullnya itu no. Jadi si primary key ini nggak boleh kosong ya kawannya. Kalau kosong dia nggak bisa gitu. Makanya di sini nolnya null type-nya adalah no. Ketika kalian ngisinya kosong nanti dia akan error gitu. Nah, key-nya itu adalah berarti dia menandakan bahwa ini sinis ini adalah primary key. Nah, defaultnya adalah null. Jadi seperti itu. Ini sudah ada. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya ini kan tentang primary key. Hmm, gitu. Nah, misalnya kalian sudah membuat apa namanya
membuat sebuah database gitu kan, belum ada primary key-nya, itu jangan lupa wajib ada database, itu wajib punya primary key karena dia adalah sebagai identitas atau kunci utama agar bisa memanggil si teman-temannya yang lain. Nah, misalnya di sini NIS sebagai primary key kan. Nah, berarti ketika NIS-nya kita input gitu kan, nanti nama, jenis kelamin sama kelas akan terpanggil juga gitu. Jadi intinya si apa namanya si NIS ini wajib ada seperti itu. Nah, ini kita cara membuat sebuah primary key. Nah, lalu ini apa namanya? Nah, misalnya kalian salah atau tidak mau menggunakan primary key. Caranya seperti apa, Pak? Nah, itu bisa kalian lihat cara-caranya yaitu di halaman 76. Gimana sih cara membuat primary key, lalu menghapus primary key-nya. Nah, di sini eh, kita tulis kodenya yaitu alter table, alter table, lalu nama tabelnya adalah siswa gitu kan. Alter table siswa drop primary key, drop primary key. Nah, query oke, nol rows affected. Nah, record 0, duplicate 0, warning 0. Nah, kita tinggal kayak tadi describe siswa. Nah, di sini yang tadinya beda kan tuh, ada perbedaan kan setelah kita menggunakan alter table siswa drop primary key. Nah, jadi di sini nis ya nis in nolnya no, key-nya primary, di sini defaultnya nol, terus ekstranya kosong gitu kan. Nah, di sini menjadi beda. Nis integernya 5, di sininya masih sama, di sininya masih sama, nulnya pun masih sama. Nah, key di bagian key-nya primary-nya sudah hilang. Gitu. Itu cara untuk menghapus sebuah primary key. Gitu. Kemarin sudah kita mempelajari menambah field baru pada table, terus mengubah tipe data juga sudah, gitu kan. Nah, mengubah nama field juga sudah. Menghapus field atau kolom juga sudah. Nah, di sini kita lanjut lagi tentang mendefinisikan foreign key pada table. Nah, sebelum mendefinisikan foreign key, pastikan terlebih dahulu bahwa table dan atribut reference atau yang dirujuk atau table induk dari foreign key sudah didefinisikan terlebih dahulu. Gitu, terdapat dua cara mendefinisikan foreign key, yaitu sebelum table dibuat atau bersamaan dengan pembuatan table setelah table dibuat. Itu bisa kalian lihat di halaman 77 tentang mendefinisikan foreign key pada table. Nah, di sini misalnya tadi siswa sudah kita hapus primary key-nya, jadi kita butuh ini lagi, apa namanya, sebuah primary key lagi. Hmm. Di sini jangan lupa, nah di sini tadi alter table drop primary key gitu kan. Sedangkan kalau untuk menambah lagi, kalian nggak usah repot-repot, tinggal sama aja kayak tadi. Aduh, baterainya low. Nah di sini gunakanlah alter table lagi, alter table, lalu tetap tabelnya adalah siswa, gitu kan. Namun kalau di sini dia drop, berarti kita di sini lawan katanya drop, yaitu add primary key, yaitu apa namanya si nis gitu kan.
add primary key yaitu nis. Seperti ini. Error bla 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 bla. Sebentar kok nggak bisa ya. Check that manual correspondence. Sebentar. Yaitu NIS. Nah, ternyata seperti ini. Alter table siswa add primary key yaitu nis. Nah, kita describe lagi coba. Nah, di sini primary key-nya sudah kembali. Nah, itu tadi cara menambah sebuah primary key-nya. Tadi kita sudah cara membuat primary key, lalu menghapus primary key-nya, dan menambah lagi primary key-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke foreign key. Nah, kalau foreign key itu dia adalah sebagai dia kunci cadangan atau atribut referensi, bisa dibilang dia berkaitan gitu. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat yang namanya table data siswa misalnya. Jangan data siswa deh. Apa ya namanya? Mata pelajaran aja deh, mata pelajaran. Nah, kita di sini create lagi, create create table, create table, ya benar, create table bernama mapel gitu kan, mapel. Lalu di sini ada kode mapel gitu kan, kode mapel. Dia adalah varchar 10 aja panjang maksimalnya. 5 aja deh. 5 apa 10 ya? 10 aja deh. Kode mapel varchar lalu dia not null. Null primary key. Nah, di sini lanjut lagi nama mapel. Kita tulis nama mapel varchar 20. Di sini dia tipenya null, nggak apa-apa, kita nulin aja karena belum ada datanya. Null. Nah, di sini ruangan mungkin ruangan ruangan di sini varchar ruangan misalnya 20 juga, dia tipenya null. Nah, di sini barulah kita membuat sebuah foreign key. Nah, foreign key itu tadi saya udah bilang dia adalah kunci, bukan kunci cadangan, kunci utama yang ada pada table lain. Kunci utama atau kunci lain untuk memanggil si kunci utamanya. Intinya seperti itulah. Jadi intinya nantinya si mapel ini dia mempunyai data-data si nama, jenis kelamin, kelas gitu. Nah, untuk itu sinis kita perlu jadikan apa namanya foreign key biar tahu gitu. Biar si mapel ini tahu bahwa misalnya kode mapel 001 nih, misalnya kode mapel 001 nama mapelnya adalah bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia itu ruangannya adalah ruangan 1. Nah, di sini perlu nis nih. Nih, kita perlu nis sebagai bisa dibilang apa namanya ya? Biar dia tahu nih si mapel ini mempunyai murid atau data-data siswa siapa aja yang mempunyai mapel bahasa Indonesia seperti itu. Jadi makanya kita perlu sinis untuk dijadikan foreign key. Jadi intinya foreign key itu eh penghubung antara table mapel dan juga dengan table siswa. Nah, menghubungkannya itu yaitu dengan foreign key gitu. Nah, untuk foreign key itu kita gunakanlah di sini foreign key
lalu nama fieldnya yaitu niche gitu kan. Sorry, ini harusnya kita bikin niche dulu lagi. Kita bikin niche juga sama. Niche kita bikin niche dulu, lalu apa namanya? Nggak usah deh. Nah, ini kita kalau mau misalnya mau bikin di sini langsung aja, nggak usah diinin aja. Nggak usah bikin dulu maksud saya. Jadi langsung bisa ternyata foreign key. Foreign key nama fieldnya yaitu misalnya di sini niche gitu kan. Pak, kok sama Pak? Ya memang harus sama. Jadi kan si mapel ini kita kita mau hubungkan dengan siswa kan. Nah, maka dari itu si niche juga sama, harus sama antara primary key utama yang ada pada siswa dijadikan foreign key pada table maple. Ketika misalnya table maple dipanggil, nanti niche-nya itu juga ngikut. Nah, niche-nya juga ngikut pas pas dia ngikut gitu kan. Misalnya Maple kode 001, nama Maple-nya bahasa Indonesia, lalu ruangannya adalah ruangan satu. Nah, niche-nya juga dipanggil kan, misalnya niche 001. Misalnya niche 001 adalah Danendra. Nah, berarti si Danendra ini dia mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia atau mempunyai mata pelajaran bahasa Indonesia, modelnya seperti itu. Foreign key niche gitu kan. Lalu di sini reference, kita perlu namanya reference, references, aduh, references. Lalu di sini yang jadi referensi adalah si siswa kan, makanya dari sini kita siswa. Lalu kita tanda kurung di sini niche gitu, nama tabelnya yang ingin dijadikan objek atau kunci utama pada foreign key gitu kan. Lalu on update on update cascade on delete no action. Lalu jangan lupa ya untuk tutup kurungnya seperti ini, lalu enter. Waduh, error. Berarti sebentar. Nah, ternyata wajib ada si niche-nya dulu, kampret. Mana nih ya? Kita bikin lagi create table bernama Maple, lalu dia mempunyai kode Maple sebagai primary key-nya, lalu nama Maple, ruangan. Nah, ini sebelum itu kita apa namanya bikin yang namanya NIS dulu. NIS, lalu dia adalah tipenya kalau di sini apa nih? Integer ya. Nah, berarti di sini integer 5 gitu kan, integer 5, dia not null seperti ini. Lalu barulah foreign key, mana foreign key, nah seperti ini, no action on delete action. Lalu seperti ini, titik koma, mudah-mudahan bisa. Nah, query oke, berarti menandakan bahwa foreign key ini sudah dibuat. Nah, kita tinggal describe saja. Desk apa namanya maple. Nah, di sini ada kan tuh. Tapi di sini kok mul ya. Nah, di sini kode maple varchar 10, nulnya no, lalu key-nya adalah primary. Defaultnya adalah null. Nah, di sini nama maple varchar yes gitu kan. Nulnya yes, key-nya nggak ada karena dia cuma biasa aja. Tadi saya udah bilang bahwa si primary key itu harus unik. Sedangkan nama maple itu tidak unik gitu kan. Bisa aja bahasa Indonesia ada dua, bahasa Inggris ada dua, dan lain-lainnya. Nah, ruangan juga sama tuh, nggak apa bisa sama juga. Jadi nggak bisa nih dijadikan primary key. Nah, di sini nis ini dia sebagai kunci untuk
menghubungkan ke siswa gitu loh, ke tabel siswa. Makanya nah si tabel siswa kan dia mempunyai primary key bernama nis. Nah, maka dari itu si nis pada kode map sorry pada apa namanya ya, pada tabel mapel gitu kan, dia dijadikan kunci lain untuk membuka si atau menghubungkan si tabel siswa. Jadi intinya seperti itu. Nah, di sini kita butuh foreign key untuk menghubungkannya. Nah, key-nya ini di sini mul. Nah, ya, saya kurang tahu mul apa, harusnya foreign key gitu. Pokoknya intinya foreign key lah. Nah, dia berarti sudah terhubung. Gitu. Yang artinya sinis ini sudah terhubung dengan si siswa. Jadi ibaratnya dia mempunyai rantai yang saling berkaitan. Nah, misalnya di sini 001 nih pada siswa 001 kan. Nah, di sini akan terisi auto bahwa itu adalah 001. Misalnya di sini bawahnya lagi adalah 002. Nah, nanti dia di sini akan otomatis terisi 002. Pak, kalau misalnya kita ubah di sini kan 002, tapi di sini 003, itu bisa nggak, Pak? Itu nggak bisa, nanti akan error. Makanya di sini antara nis yang foreign key dengan nis yang primary key itu wajib sama. Nah, di sini ini cara pembuatan primary key dan foreign key beserta penjelasannya juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.